Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Pastinya sehat, bahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya dengan Yaya. Kali ini saya akan berbagi tips mengerjakan soal UKOM. Pertama adalah persiapan diri. Apa aja yang harus kita persiapkan? Ikhtiar berusaha. Ya, apa saja ikhtiar berusaha? Contohnya, tidak belajar SKS atau tidak belajar sistem kebut semalam. Ya, artinya harus jauh-jauh hari belajar karena banyak sekali yang harus kita pelajari. Ya, bila perlu kita checklist. Misalkan kebidanan, asuhan, kehamilan, materi ini sudah saya pelajari, checklist mana yang sudah dipelajari, mana yang belum dipelajari. Ya, makanya tidak bisa belajar sistem kebut semalam. Asuhan kehamilan checklist, asuhan persalinan checklist sudah dipelajari, jadi kelihatan mana yang sudah dipelajari, mana yang belum ya, dan seterusnya. Mengikuti bimbel, ya boleh mengikuti bimbingan belajar, boleh dari YouTube, boleh dari lembaga, ya atau bimbingan belajar yang ada di kampus, atau bertanya dengan ahlinya atau pakarnya, atau dengan dosen. Baca buku soal UKOM, ya untuk mengenal macam-macam kasus, ya mana kasus-kasus yang kira-kira menjebak, yaitu kan ada trik-triknya, trik-trik tersendiri. Akan berbeda orang yang sering membaca mengenal soal kasus UKOM dengan orang yang tidak pernah melihat kasus UKOM atau tidak pernah mengerjakan atau latihan. Ya, kalau sering membaca atau mengenal atau menganalisa soal UKOM itu akan lebih cepat mengerjakannya dibanding orang yang tidak pernah membaca soal UKOM atau mengerjakan soal UKOM. Kemudian ikhtiar berdoa. Ya setelah berusaha, ya belajar jauh-jauh hari, baca buku ya dan lain sebagainya, tentunya kita berpasrah diri, ikhtiar, berserah diri, ya Allah, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, mudah-mudahan atau diberikan yang terbaik, ya artinya ikhtiar berdoa, ya minta izin ya atau minta supportnya kepada keluarga. Kemudian tidur yang cukup atau istirahat yang cukup. Nah, ini juga penting ya, karena misalkan ujiannya pagi, yaitu harapannya malamnya sudah istirahat yang cukup. Ya beda kalau belajar sistem kebut semalam, tentunya hatinya akan berdebar-debar, ya aduh yang ini belum dipelajari, yang ini belum dipelajari, akhirnya begadang gitu ya. Tidak ada persiapan diri atau kurang persiapan yang lebih maksimal, ya tidak akan bisa tidur, istirahatnya juga tidak cukup, yaitu mengurangi konsentrasi pada saat mengerjakan UKOM. Kemudian kecukupan nutrisi. Nah, ini juga perlu ya, kalau kita kurang minum, kurang makan, ya itu juga konsentrasinya kurang. Ya, yang harusnya soalnya mudah, kok ini bingung gitu ya, karena lapar, karena haus, karena ya tadi kurang nutrisi. Jadi ini juga penting. Nah, terakhir fokus ke UKOM dan tenang, ya tidak terlambat. Ya, fokus ke UKOM, ketika sudah ikhtiar berusaha, ikhtiar berdoa, ya minta restu kepada keluarga, ke orang tua atau suami, atau bahkan kita bilang ke anak gitu ya, bahwa saya mau UKOM gitu. Nah, itu minta doanya ya, minta supportnya. Nah, kemudian kalau sudah tidur yang cukup, istirahat cukup, nutrisinya cukup, kita fokus UKOM ya, berangkat tidak terlambat. Artinya di mana lokasinya kalau belum tahu, silahkan searching ya atau mencari tahu lokasinya di mana ya. Biasanya sebelumnya kan sudah ada briefing, nah itu harus tahu ya lokasinya, waktunya, kemudian kondisinya, apakah macet kah atau tidak, ya upayakan tidak terlambat
Ya, karena kalau terlambat itu juga mengurangi konsentrasi, apalagi sampai lari-lari, deg-degan ya, berdebar-debar. Nah, itu mengurangi konsentrasi karena mengerjakan soal UKOM ini harus butuh konsentrasi. Oke, itu persiapan diri, tips mengerjakan soal UKOM. Selanjutnya, tips mengerjakan soal UKOM bagian pengerjaannya. Ya, kalau tadi persiapan diri dari rumah, dari jauh-jauh hari. Nah, ini pengerjaan pada saat tips pengerjaan soal UKOM pada saat mengerjakan soal UKOM. Pertama adalah baca instruksinya atau pertanyaannya ya. Jadi ada kasus itu kita tidak baca dari kalimat awal atau kata yang ada di awal, itu kita baca dulu instruksinya. Ya, instruksinya biasanya justru malah ada di bawah kasus gitu ya. Misalkan apakah asuhan gitu. Apakah yang ditanyakan asuhan? Apakah yang ditanyakan tindakan? Apakah yang ditanyakan diagnosis? Apakah yang ditanyakan interpretasi? Nah, itu rekam di otak kita ya instruksinya apa. Jadi pada saat kita membaca soal UKOM, kita sudah tahu yang kita cari adalah tindakannya. Atau yang kita analisa adalah kira-kira asuhannya apa ya? Tindakannya apa ya? Jadi kita tidak baca awal kasusnya dulu, kemudian udah panjang baca kasusnya, kemudian baca instruksinya apakah asuhan. Oh, yang ditanyakan asuhan, akhirnya kita baca ulang gitu ya. Akhirnya kita baca ulang, nah itu memakan waktu. Jadi baca instruksinya terlebih dahulu atau pertanyaannya terlebih dahulu. Apakah asuhan, tindakan, diagnosis, interpretasi atau dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, setelah kita baca instruksinya atau pertanyaannya, ya kalau saya pribadi gitu ya, pengalaman saya baca atau lihat pilihan jawabannya sekilas ya, secara sekilas aja. Misalkan pilihan jawaban itu yang A, B, C dan E ya, tapi tidak perlu dibaca dengan kita baca betul-betul gitu, tidak perlu karena memakan waktu. Yang penting kita baca dalam hati tapi secara sekilas ya, dengan kasat mata saja. Ya bisa 1 detik, 2 detik, dah cukup. Untuk apa? Untuk merekam ada gambaran bahwa pilihan jawabannya adalah ini gitu ya. Pilihan jawabannya ini, jadi kita sudah merekam, ketika baca soal kita bisa mencocokkan ya. Karena pengalaman saya pribadi, ketika saya baca instruksi, kemudian saya baca soal gitu ya, baca kasus. Nah, kadang-kadang dalam hati kita udah menebak nih, pasti jawabannya ini gitu ya, pasti jawabannya bla 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 gitu. Ternyata pada saat kita mencari pilihan jawabannya itu nggak ada gitu ya, nggak ada apa yang sudah dijawab dalam hati kita atau yang di pikiran kita, oh tidak ada. Akhirnya terkadang mengulang kembali, baca soal kembali. Jadi pengalaman saya baca instruksi, setelah baca instruksi lihat pilihan jawaban secara sekilas ya, sekilas saja dengan kasat mata, tidak perlu dibaca karena ada yang panjang ya, ada yang pendek. Kalau yang pendek mungkin bisa dibaca, tapi kalau yang panjang tidak usah dibaca secara detail, tapi hanya kasat mata gitu ya, untuk merekam di otak kita. Oke, selanjutnya setelah baca instruksi, setelah melihat pilihan jawaban secara sekilas, nah baru kita baca kasusnya, baca soalnya ya, baca kasusnya secara rinci sambil merekam kata kunci ya, sambil kita ingat kata kuncinya ya. Jadi kita baca kasusnya sambil merekam mana nih kata kuncinya ya, apakah identitas ya, dari identitas, kemudian tempatnya apakah di rumah sakit, apakah PMB, apakah PKM ya. Kenapa harus kita rekam? Nah, supaya pada saat menjawab terkadang tempat juga menentukan ya. Misalkan tindakan, kalau lokasinya di rumah sakit pasti tindakannya berbeda dengan lokasi yang di PMB. Mungkin kalau yang di PMB bisa jadi instruksinya adalah apakah tindakan. Nah,
lokasinya di PMB, bisa jadi rujuk ke rumah sakit misal ya. Tapi kalau lokasinya di rumah sakit, bisa jadi jawabannya kolaborasi dengan dokter misal ya, karena di rumah sakit kan sudah banyak dokter, jadi akan mempengaruhi jawaban. Atau di puskesmas gitu ya. Kemudian hasil anamnesis, hasil pemeriksaan ya, intinya kita cari kata kuncinya, kita rekam dalam otak kita. Oke, setelah baca instruksi, lihat pilihan jawaban. Oke. Setelah baca instruksi, lihat pilihan jawaban, cari kata kunci. Nah, kita telaah, analisa, pilih jawaban yang lebih tepat. Ya, pilih jawaban yang lebih tepat. Oh, tapi ternyata ragu-ragu nih, yang mana ya? Yang A, yang B, yang C, yang D, yang E gitu ya. Kadang-kadang mengecoh ya, mengecoh. Nah, kalau misalkan sekiranya ragu-ragu, coba telusuri dari yang A sampai E gitu ya, kita eliminasi yang kurang tepat ya. Jika bingung, tandai ragu-ragu. Nah, maksudnya jika bingung tandai ragu-ragu, biasanya pada komputer kita mengerjakan soal UKOM itu ada warna ya. Kalau misalkan kalau tidak salah ya, warna hijau misal ya, itu yang kita tidak ragu-ragu atau yang akan kita pilih. Nah, itu biasanya ada warna lain, itu tulisannya ragu-ragu. Nah, itu boleh kita klik ya. Untuk apa? Untuk menandai bahwa nomor soal yang ini gitu ya, ragu-ragu. Nah, itu di akhir ketika masih ada waktu, kita bisa flashback kembali atau menganalisa kembali mana nomor-nomor soal yang masih ragu-ragu, kita bisa baca kembali ya. Tapi kalau misalkan waktunya sudah berakhir gitu ya, yang ragu-ragu ini tidak usah khawatir karena tidak akan mengurangi nilai ya. Yang ragu-ragu ini tetap menjadi pilihan jawaban teman-teman. Oke, nah ini tips jika tidak menemukan pilihan jawaban yang tepat, coba kita telusuri dari A ya. Terkadang yang A bisa jadi, yang B bisa jadi, atau mungkin yang C bisa jadi gitu ya, yang D bisa jadi. Nah, coba kita telusuri mana yang lebih tepat, atau dari urutannya kah, tindakan, misal dari semua tindakan ini bisa dilakukan. Coba kita lihat dari segi sistematisnya gitu, itu contoh ya. Mana yang lebih dulu dilakukan tindakan, itu contoh ya, kita coba telusuri ya. Kemudian eliminasi yang kurang tepat, biasanya ada dari C dan D lebih tepatnya C, berarti yang D kita eliminasi ya, dan lain sebagainya. Oke, kemudian terakhir adalah perhatikan waktu. Satu soal 1 menit. Nah, ini penting sekali, perhatikan waktu satu soal 1 menit. Karena mengerjakan soal UKOM itu 180 soal dengan waktu 180 menit. Artinya kita punya waktu satu soal 1 menit. Nah, itu pun kalau kita dengan memakai tips yang seperti itu, satu soal 1 menit, itu kita tidak punya waktu di akhir ya untuk menilai kembali atau flashback kembali yang ditandai ragu-ragu. Ya, jadi perhatikan waktu satu soal 1 menit. Upayakan kurang dari 1 menit. Ya, kenapa kurang dari 1 menit? Untuk menyisakan waktu pada saat di akhir ketika sudah semua dikerjakan, kita masih punya waktu untuk mengerjakan yang ditandai ragu-ragu. Ya. Nah, ini untuk menyisakan waktu mengoreksi kembali yang ditandai ragu-ragu. Ya, jadi ketika kita baca soal nomor 1, misalkan rumit nih gitu ya, rumit. Biasanya kalau yang mudah mungkin kurang dari 1 menit bisa gitu ya. Tapi kalau yang agak sulit, nah upayakan jangan lebih dari 1 menit ya. Ketika kita baca, aduh sayang nih kalau salah gitu, kita baca terus ya. Nah, kalau udah lewat 1 menit, udah kita tentukan pilihan jawabannya ya. Kalau ragu-ragu kita tandai ragu-ragu, jangan sampai lebih dari 1 menit ya, karena sayang, khawatir nanti kehabisan waktu
yang tadi dikerjakan belum tentu benar, tapi masih banyak soal-soal yang tidak dikerjakan. Itu akan lebih sayang sekali gitu ya. Jadi kita punya target satu soal tidak boleh lebih dari 1 menit gitu ya. Itu untuk mengurangi khawatir ada soal-soal yang lainnya yang tidak sempat dikerjakan ya. Itu harus diperhatikan karena banyak sekali pengalaman ya, apalagi karena konsentrasi penuh gitu ya, jadi lupa waktu, keenakan baca soal, menelaah gitu ya, karena penasaran jadi lama gitu ya, bisa sampai 2 menit, 3 menit, itu jangan ya. Jadi kalau udah, aduh bentar lagi 1 menit, dah tentukan keputusannya, pilihan jawabannya. Ya, oke, itu tips mengerjakan soal kom dari saya ya, silakan diaplikasikan ya kalau memang cocok. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.